Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia saya hormati jamaah sholat subuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan pada tahun ini, yang tentu kita semua ya bersyukurnya bisa melalui puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi juga tentunya terasa sedih, mungkin belum banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan mungkin puasa kita, tarawih kita, atau amal ibadah kita yang lainnya diterima atau tidak, kita semua serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan tentu yang kita harapkan tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi. Amin Allahumma amin. Kemudian selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dengan kita melantunkan selawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, puasa itu ujungnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitulah dalam bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita untuk menuju pintu takwa itu salah satunya adalah melalui ibadah puasa. Artinya kalau kita mengevaluasi yang hampir sebulan ini puasa kita, tinggal beberapa hari, itu berhasil dan tidaknya puasa kita, ya ukurannya semakin meningkat atau tidak takwa kita. Itu saja ukurannya. Kalau sebelum dan sesudah Ramadan kok tanda bertambahnya itu enggak ada, ya berarti puasa kita ini, kalau istilah Rasulullah, hanya kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa itu enggak dapat apa-apa, dapatnya cuma luwe, cuma ngelak, lapar, haus semata, enggak dapat pahala sama sekali. Nah, sekarang indikasinya orang itu bertakwa dan tidak itu bagaimana? Karena takwa ini kan urusan hati. Kalau Rasulullah, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, beliau sambil menunjuk dada beliau. Takwa itu tempatnya adalah di dalam hati. Tapi pastinya ada tanda-tanda lahirnya. Nah, kalau di dalam hati kan yang bisa menilai hanya Allah dan diri kita sendiri. Tapi tanda lahirnya itu, tanda yang tampak ketakwaan itu, kalau merujuk kembali kepada Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian semua untuk menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kalian semua untuk memperoleh surga Tuhanmu, yang luasnya surga itu bagaikan bentangan langit dan bumi, yang semua itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas ayat berikutnya,
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu indikasinya atau tanda-tandanya, termasuk nanti kalau puasa kita ini berhasil, ciri dan tandanya itu apa? Orang itu mau mendermakan, membelanjakan, menginfakkan sebagian hartanya fisarra, dalam kondisi orang itu lapang. Lapang itu maksudnya kondisi ini pas akeh duite lah, kondisi ini sugih, fisarra iwadharra, atau dalam kondisi kolab, dalam kondisi melarat atau dalam kondisi krisis. Itu ciri yang pertama. Jadi orang itu kalau puasanya itu betul-betul menjadikan mutakin, ta'alluqnya harta di dalam hati itu sudah semakin menipis. Ketergantungan hati seseorang itu dengan harta sudah tidak terlampau dominan. Artinya, ya mohon maaf, kita ini jujur saja, sedih, kecewa, nyesel itu mayoritas urusan dunia. Jarang kulon jenengan itu kok susah sedih urusan akhirat gitu. Wah, tadi malam aku lupa enggak tahajud, terus susah sedih sedino seharian nangis gitu, hampir nggak pernah lah ya kan. Tapi kalau dompetnya ceblok gitu ya bisa berhari-hari dan berbulan-bulan itu menyesalinya. Jadi ketergantungan hati kita dengan dunia ini cukup dominan. Hanya kalau orang itu puasanya memang benar, puasanya memang tuh baik, terus sampai naik ke peringkat mutakin, dia sudah tidak terlampau mencintai dunia. Duit-duit, nggak duit ya tetap lomo. Punya uang atau tidak tetap dermawan, walaupun tentu kadarnya berbeda. Bahkan nyun sewu Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini kadang-kadang malah dermawan, malah lomo, malah seneng sedekah, itu justru di saat kita ini lagi nggak punya duit. Contohnya begini, di dompet kita ini ada uang, anggaplah cuma 20.000, pecahan 10.000, 2. Ada kotak infak lewat depan kita. Kira-kira jenengan di saat seperti itu mungkin nggak separuh harta sampai di dompet dimasukkan kotak infak? Jadi punya duit 20.000 ya kan, pecahan 2 10-an ribu, ada kotak infak lewat, mungkin nggak dalam kondisi itu menginfakkan separuh harta yang ada di dompet? Sangat mungkin ya kan, walaupun cuma punyanya cuma 20.000, separuh kan, separuhnya berarti 10.000. Sekarang coba kita rubah, kondisinya agak lumayan baiklah ekonominya, sehingga di dompet itu isinya 1 juta, separuhnya 1 juta itu berapa? 500. Mungkin nggak sampean menginfakkan, kalau ada kotak infak tuh separuhnya 1 juta itu? Mungkin? Boten kan? Kalau ada kotak infak lewat itu ya kan, separuhnya kan berarti 500.000 toh. Tadi kalau 20.000 separuhnya 10.000. Sampai infak 10.000, oke-oke saja, walaupun kondisinya cuma punya uang 20.000. Tapi begitu punya uang 1 juta, separuhnya berapa? 500. Mungkin enggak? Oh sampean, saya aja nggak mungkin ya kan. Berarti apa? Orang itu kalau tambah kaya tambah dermawan atau tambah sekek? Tambah sekek gitu aja ya kan. Jujur aja begitu ya kan. Nah itulah. Jadi makanya kata Quran, fisarra, dalam kondisi punya duit
atau dalam kondisi tidak punya duit. Ternyata kita lebih siap sesungguhnya dalam kondisi tidak punya duit. Lebih siap kita. Kalau orang ribut itu biasanya bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Kalau beda pendapat itu biasa aja lah, rapat paling cuma beda argumentasi, selesai. Tapi kalau beda pendapatan itu bisa bertahun-tahun, ya kan? Artinya apa? Begitu tingginya ketergantungan kita dengan dunia ini. Padahal puasa itu kan mengajarkan kita mulai sekarang ini kan, mulai tadi imsak atau masuk subuh sampai nanti waktu maghrib. Kalau kita berhitung hidup nih hakikatnya cuma sebagian daripada hidup itu adalah makan dan minum. Kita ini duit ada, di rumah ada beras, ada makanan, ada minuman. Tapi di saat kita berpuasa kan semua itu tidak ada artinya. Makanan yang enak, minuman yang enak. Di saat orang puasa kan semua tidak ada nilainya. Karena apa? Ada di dalam hati kita satu iman, tidak akan pernah mungkin makan, tidak akan pernah mungkin minum, terkecuali sudah saat waktu masuk maghrib. Kita mampu nahan, mampu ngempet, ya kan? Seharian penuh. Padahal duit ada. Kalau cuma karena faktor mungkin di rumah ada istri nggak enak, mungkin ada anak, di kantor mungkin ada teman. Tapi kan masih banyak tempat-tempat di jalan yang mungkin orang tidak tahu, ya kan? Wong warung tutup itu kan cuma puasa sehari 2 hari aja toh. Kalau sudah 5 hari dan sampai sekarang ini ya tinggal milih aja, ya kan? Nah, artinya apa? Kita itu diajarkan selama sehari penuh itu sesungguhnya hampir-hampir tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Duit itu sudah, walaupun di dompet ada duit, kondisi lapar, kondisi haus, warung ya ada juga yang buka, tapi kita mampu untuk bisa menahannya karena diajari dengan iman kita. Kalau belum waktunya maghrib, kita tidak akan pernah makan atau minum. Nah, maka kata Al-Quran, orang yang bertakwa itu indikasinya, tandanya adalah dia mau membelanjakan, mau menginfakkan hartanya dalam kondisi dia lapang atau dalam kondisi dia itu dalam kondisi sempit. Artinya apa? Kalau untuk bahasa kasar-kasaran saja, orang sebelum puasa itu sekek, setelah Ramadan puasa tetap sekek, itu berarti puasanya nggak berhasil. Ya, puasanya cuma itu tadi, hanya dapat apa, haus sama lapar saja. Kalau puasanya bener-bener itu, begitu orang itu puasa itu wes apa ya, ibaratnya wes gak patek mikir lah, karena hakikat semua itu hanya sekedar barang titipan. Itu bagi orang-orang yang betul-betul tertanam imannya dengan iman yang benar. Makanya Imam Ghazali itu kan mendefinisikan puasa itu ada puasanya orang awam, shaumul awam. Puasanya orang awam itu pokok gak mangan, gak ngombe, is koyok posone bocah-bocah lah. Nah, itu yang peringkat pertama. Kemudian naik lagi yang kedua, shaumul khawasi, puasanya orang yang istimewa. Yo gak makan, gak minum, tetapi juga panca inderanya juga ikut berpuasa. Setiap mau melihat maksiat, waduh aku sik poso ya. Setiap apa mau dusta, setiap mau menghibah atau memfitnah, ingat wah aku masih puasa. Mampu dia menjaga panca inderanya. Hebat lagi itu kalau shaumul khawasil khawas, puasanya orang yang istimewa dan teristimewa. Itu selain panca inderanya, sampai hatinya pun juga ikut berpuasa. Jadi ukurannya orang yang khawasil khawas, ini puasanya Nabi, puasanya Rasul, puasanya wali-wali Allah. Batalnya puasa itu bukan hanya
makan sama minum saja, kok hatinya terbesit pikiran yang suudzon, berburuk sangka sama orang, hatinya kok terbesit hasad, iri, dengki, batal. Kalau puasanya orang yang khawas tadi itu, orang yang khawas, panca inderanya itu kok begitu matanya memandang sesuatu yang diharamkan, batal bagi dia. Nah kalau kita ini kan batalnya masih ukurannya pokok makan, minum, batal. Ngelihat pemandangan yang mengandung maksiat, ora batal. Memang secara fikih memang nggak batal, secara fikih tidak batal. Itu dalam artian batal itu bukan batal puasa secara syar'i, tapi batal dalam secara hakikatnya. Artinya batal itu tidak mempunyai pahala. Karena puasa ini kan bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi bagaimana orang puasa itu jujur, bagaimana orang puasa itu menjaga nafsunya, menjaga syahwatnya. Itu makna puasa yang sesungguhnya. Maka ajaran puasa ini sesungguhnya kan tidak hanya umat Islam, umat Rasulullah saja, sejak nabi-nabi dulu, sejak Nabi Adam, nabi-nabi berikutnya sama umatnya itu difardukan puasa. Nah karena apa? Karena puasa itu untuk membentuk karakter kepribadian seorang hamba agar memahami dirinya itu betul-betul sebagai hamba Allah Ta'ala. Karena konon kalau di dalam, saya pernah baca kitab, di dalam kitab Durratun Nasikin, nafsu-nafsu yang kemudian puasa ini harus kita kendalikan, itu kan ceritanya dulu ketika awal mula diciptakan oleh Allah, nafsu itu ditanya, man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku ini? Apa kata nafsu? Ana wa anta, engkau dan saya. Kalau bahasanya orang Jakarta itu lo, gue. Nah, nafsu itu seperti itu. Ini ditanya sama Allah, ini yang tanya. Makanya kan mohon maaf, kecondongan nafsu kita kan begitu. Ada istilah individual, ada istilah orang nggak peduli dengan orang lain. Itu wajar. Kenapa? Dulu mula-mula nafsu itu jangankan kok orang tua sama anak, kakak sama adik, teman sama teman yang satunya, satu dengan yang lainnya, bahkan dengan Tuhannya saja itu loh ditanya, man anta, nafsu, siapa kamu dan siapa aku ini? Nafsu apa menjawabnya? Kamu, aku, lo, gue, gak peduli. Sampai kemudian Allah marah, ya kan? Allah murka, nafsu diambil, dimasukkan ke dalam neraka, dibakarlah istilahnya. Setelah itu diambil lagi, ditanya, nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Sudah dibakar di dalam api neraka itu loh, belum juga kapok, belum juga mengenal dirinya, masih jawabnya anta wa ana, kamu dan aku adalah aku. Dan ini sampai berulang 3 kali baru sadar. Nah, puasa ini kalau dalam bahasa Arab kan bulan Ramadan itu artinya membakar. Artinya apa? Nafsu kita itu dibakar selama sebulan ini. Ikut cek genah lah, istilahnya begitulah. Itu supaya kita ini paham, mudeng, ngerti siapa hakikatnya diri kita. Hakikat diri kita itu tidak lain adalah hamba Allah. Mengucapkan kan gampang saja, siapa? Aku ini adalah hambamu ya Allah. Neng lambe tok gampang. Tapi memahami, memaknai pengertian hamba di dalam diri kita itu, bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Ya, nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan, nggak punya kelebihan, nggak punya kepintaran. Sehingga kalau kemudian orang yang mengaku diri sebagai hamba kok ada sifat sombongnya, berarti sudah nabrak aturan-aturan sebagai seorang hamba. Karena dia menyadari seorang hamba itu nggak punya daya apapun. Maka ada istilah kalimat tahawul, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan kalau punya daya, punya kekuatan, hakikatnya itu semua atas pertolongan Allah. Illa billahil aliyil azim, kan begitu. Itu yang pertama.
Setelah kemudian nafsu tadi itu dibakar beberapa kali, baru dia menyadari anta rabbuna wa ana abduka. Engkau ya Allah adalah Tuhan kami, sedangkan aku ini hambamu. Nah, orang itu begitu sudah puasa kan lemes, wes lemes, wes itu nggak berdaya. Nah, baru kemudian semakin menyadari kita itu, iya ya, orang itu sehari nggak dapat asupan nasi sama air minum aja sudah nggak berdaya, sudah nggak mampu apa-apa, kok kemudian ngaku hebat itu loh. Wong sedino gak mangan sego wis lemes ya kan, sehari nggak minum aja sudah ngelihat air di paret kayak jenenge marjan ya kan, itu kayak cendol ya. Nah itu baru sehari gitu kok menyombongkan diri itu. Terus ceritanya gitulah kira-kira begitu. Kok kamu kok sombong sih, awakmu lo sedino nggak makan aja sudah teler gitu kok. Itu kan kalau bahasa kita seperti itu. Jadi jangan munafik lah orang puasa itu. Wah aku puasa biasa aja kok nggak lapar. Curiga nggak puasa itu malah nih kan. Orang puasa itu ya lapar. Orang puasa itu sih nggak usah malu-malu ya, memang hakikatnya puasa itu ya lapar itu, supaya kita itu lapar, haus itu terus sadar, oh iya ya, orang baru sehari aja nggak makan, nggak minum sudah nggak berdaya, kok gitu kok sombong. Nah, kemudian yang kedua, ciri tanda orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu mengendalikan emosi atau amarah. Cara bahasa gampangnya itu, orang itu kalau bertakwa gak nesuan, jadi gak gampang nesu, gak gampang emosi, gak gampang marah. Sekarang ini zaman sensitif, orang gampang nesu, gampang marah, atas macam-macam. Kadang-kadang ya juga nesunya itu dibungkus agama ya kan. Nah, marahnya itu dibungkus-bungkus pakai agama, atas nama agama. Jadi orang yang bertakwa, orang yang puasa, kata Rasulullah itu kan begini, asyamu junnatun fala yarfus fala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini. Puasa itu menjadi perisai. Perisai itu tameng, pager. Bagi apa? Bagi diri orang yang puasa itu, untuk tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya. Maka kata Rasulullah, orang puasa itu idealnya falayarfus, jangan berkata-kata yang kotor, falayajhal, dan jangan juga melakukan perbuatan yang konyol, perbuatan yang bodoh. Sampai kata Nabi, wa inimru'un qatalahu, kok saat kita berpuasa ada orang yang mengancam jiwa kita, mau mukul, mau nempeleng, mau membunuh, ya kan? Au syatamahu, atau memaki-maki kita saat kita puasa. Mungkin pas di jalan, serempetan, di pasar atau apa. Kemudian keluar dari masjid sandalnya nggak ada ya kan. Nah, bagaimana? Falyakul inni shaimun. Maka kata Rasulullah, kalau begitu menghadapi seperti itu, hendaknya dia itu mengatakan inni shaimun, aku ini sedang puasa. Ndak pisu-pisui wong. Sampean ngerti nggak bahasa Jawa itu ya? Dimaki-maki orang, ya disumpah-sumpahi orang, jangan balas nyumpahi kalau dalam kondisi puasa. Bahkan mungkin mau ditempeleng ya kan, mas, maaf mas, aku ini sedang puasa. Begitu kata Nabi. Dan itu diulangi 2 kali. Marrotaini 2 kali Nabi itu mengatakan. Jadi harus berbeda orang yang puasa itu. Jangan ini harga diri, ini kalau memang orang yang puasa itu dimaki-maki, ini shaimun, aku ini sedang puasa. Awak mulai emang ngejak gelut yang gue lah bermaghrib ya kan. Jangan juga begitu juga ya kan. Maksudnya mengajarkan kita itu untuk mengendalikan amarah kita, nafsu kita. Itu orang yang bertakwa.
Enggak kok dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, ya kan? Apalagi orang tuh kalau sudah marah sulit untuk bersikap adil. Bersikap proporsional itu susah karena lebih cenderung mengikuti kemauan amarahnya. Dan marah itu kata Rasulullah dari setan atau dari iblis. Setan itu diciptakan dari api. Api itu kalahnya sama air. Maka kata Rasulullah, orang kalau marah segera ambil air wudhu, ya kan? Pas nawasu karo anake, marah sama istrinya, jangan diluap-luapkan, tapi segera ambil air wudhu supaya dingin. Karena orang kalau marah tuh matanya kan memerah begitu. Ya itulah api itu, api amarah seperti itu. Kok diwudhoni masih nggak reda-reda, digerujuk bisa nih kan, itu apa? Nah, jadi orang yang bertakwa itu ciri tandanya bisa mengendalikan amarahnya. Ya, ini situasi yang berat, ya. Pandemi ini kan ekonomi susah, macam-macam diatur, mau mudik ya nggak boleh, untung juga nggak punya duit jadi nggak boleh mudik, jadi malah barokah itu ya kan. Jadi kalau ditelepon sama mertuanya atau sama orang tuanya, sebenarnya mau kepingin mudik tapi nggak boleh sama Pak Jokowi gitu kan, ya cocok alasannya ya kan. Itu bisa mengendalikan amarahnya. Wal kadzibinal ghaidha wal afina anin nas. Kemudian ciri dan tanda lain orang yang bertakwa itu apa? Orang yang ringan, mudah untuk memberi maaf kepada manusia yang lain. Ini momentum Ramadan ini kan begitu ya. Jadi mensucikan diri kita, ya, hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sama manusia. Karena dosa itu kalau sama Allah taubatnya lebih gampang. Terus bertobat, istighfar, tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi kalau dosa itu dengan sama manusia, itu berat. Harus diselesaikan dengan secara hak adami. Artinya bagaimana? Kalau utang ya kudu dibayar. Jadi nggak bisa lunas kalau cuma minal aidin wal faizin saja ya kan. Minal aidin wal faizin ya terus lunas ya, harus diselesaikan dulu utangnya itu. Suatu hari malaikat Jibril Rasulullah itu naik mimbar begini, naik tangga yang pertama Rasulullah itu mengucapkan amin, naik tangga yang kedua amin, naik tangga ketiga amin. Dan ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Sehingga sahabat begitu selesai tanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan tadi itu kok naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin? Beliau menjawab, aku tadi saat naik mimbar itu malaikat Jibril turun. Yang tahu hanya Rasulullah, ya kan? Ketika naik mimbar yang pertama itu malaikat Jibril ngomong begini, celaka orang yang ketemu bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Nabi menjawab amin. Ini bayangkan Pak, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Rasulullah. Celaka sekali orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Itu tadi, jenis dosa itu kan ada dua, dosa dengan Allah. Mungkin dosa dengan Allah kita sudah puasa, sudah amal soleh diampuni, tapi mungkin ada dosa yang sesama manusia yang belum terselesaikan. Terus kemudian naik tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang ketemu kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tapi dia di akhirat tidak masuk surga. Artinya bagaimana? Ketika masa hidupnya masih nemui orang tuanya, padahal sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya dan seterusnya, tapi punya orang tua disia-siakan, punya orang tua tidak berbakti. Dikiranya surga itu terus iktikaf semalaman di masjid begitu. Dikira surga itu kalau sering rajin haji umroh, padahal
orang tuanya masih hidup, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikirimi, ya dikirimi Fatihah tok. Kirim Fatihah kalau sudah meninggal, masih hidup ya coba Fatihah tok ya kan. Ya nggak bisa mudik ya dihitung aja biaya mudik itu pesawat kalau Surabaya ini kan kurang lebih 2 juta ya karena pulang pergi berarti 4 juta. Kalau sama istrinya berarti kan 4 juta kali 2 8 juta. Ya 8 juta itu loh dikirim nembok ya kan, dikirim bapak ya. Itu kalau apa itu ketemu orang tuanya tapi nggak masuk surga. Loh ini terbukti loh kan di zaman Rasulullah kan, jenengan mungkin sering dengar sahabat siapa? Alqamah, ya kan? Alqamah ini sahabat itu apa sih definisinya? Orang yang hidup bertemu dengan Nabi dan beriman, itu namanya sahabat. Ketemu tok tapi nggak beriman bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab itu ketemu malah sik dulur karo Kanjeng Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Sahabat itu hidup sezaman dengan Nabi ya, kemudian beriman kepada Nabi. Dan gak usah ditanya kalau imannya sahabat itu. Kenapa kok imannya sahabat itu kuat-kuat? Karena sahabat itu langsung melihat Nabi, melihat akhlaknya Nabi, melihat mukjizat diturunkan kepada Nabi. Sehingga kalau kemudian sahabat itu total imannya, total cintanya kepada Allah dan Nabi, itu wajar, langsung ketemu dan melihat. Kan banyak di zaman Nabi itu sahabat yang lebih memilih tinggal di masjid atau di teras masjid, namanya Ashabus Sufah. Seperti Abu Hurairah itu beliau tinggalnya di emperan masjid. Kenapa? Saking takut-takut kalau sehari itu tidak melihat Rasulullah. Alasannya itu saking cintanya ya karena apa? Melihat manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna, ya kan? Jadi sahabat itu gak usah ditanya lah kalau soal iman, soal sholatnya, puasanya, ibadahnya. Alqamah ini ketika mau meninggal diajari syahadat sama sahabat lain itu tidak bisa. Alqamah ucapkan syahadat, itu malah buang muka begitu. Diajari lagi, buang muka lagi. Sehingga sahabat ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, Alqamah ini mau meninggal tapi diajari syahadat kok tidak mau. Sehingga Rasulullah datang menemui ibunya, Bu, punya salah apa Alqamah sama sampean? Tolong dimaafkan anak sampean. Oh enggak ya Rasul, saya enggak akan maafkan itu anak saya. Dulu Alqamah itu baik sama saya, tapi begitu dia punya istri itu loh terus gak perhatian sama saya. Istilahnya apa itu kalau bahasanya anak sekarang itu baper ya kan, karena anaknya itu punya istri akhirnya mungkin perhatiannya agak kurang lah sama ibunya itu ya kan, karena punya istri kan. Nah sehingga ibunya ini merasa kecewa lah, dan itu membuat sakit hati. Gara-gara itu aja loh Pak. Sudah Bu, maafkanlah, kasihan anak sampean. Oh enggak ya Rasul, sampai kapanpun enggak akan aku maafkan. Akhirnya Rasulullah kasih kejutan lah, shock terapi. Sudah, sahabat, cari kayu-kayu kering. Untuk apa ya Rasul, kata ibunya Alqamah? Untuk bakar anak sampean dulu biar cepat mati, kasihan itu ya kan. Namanya orang tua itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya tego lorone gak tego patine kan begitu ya kalau nggak salah ya kan. Tega sakitnya tapi nggak tega matinya. Sudah Nabi, jangan dibakar anak saya, kasihan. Sudah aku maafkan. Begitu ibunya memaafkan, ini diajari syahadat, langsung bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betapa kedudukan orang tua seperti itu. Ridallah biridha walidain wa sukhtullah bisuktil walidain. Allah itu ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Jadi apa? Makanya kita tadi malaikat Jibril mengatakan, istilahnya itu gregeten, wong kok kebangetan ketemu bapak ibunya tapi kok di hari kiamat gak bisa masuk surga. Padahal surganya itu dekat di mana ya? Di orang tuanya itu. Al jannatu tahta li aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kakinya ibu. Ngapain kok semalaman itikaf di masjid sementara ibunya
nggak pernah ditengok, kubur ibunya nggak pernah didatangi. Ziarah ke Wali Songo, ziarah ke mana-mana. Bapak ibunya nggak pernah diziarahi, malah kuburnya aja nggak tahu ya kan, yang mana ya lupa gue. Sudah ditumbuhi rumput-rumput yang lainnya, malah kayak gitu kok. Ya wajar kalau malaikat Jibril gregetan tadi itu ya. Bukan nggak boleh ziarah ke Wali Songo, tapi utamakan ziarah kepada orang tua, silaturahim kepada apa itu bapak ibunya. Itulah kata malaikat Jibril. Yang terakhir kata malaikat Jibril, celaka orang yang namamu Muhammad disebut tapi tidak menjawab dengan sholawat. Nah itu juga mengajarkan kita agar kita banyak membaca salat kepada Rasulullah. Jadi di antara 3 tanda dan ciri orang yang puasanya itu berhasil menjadi orang bertakwa, jangan sekek, kemudian yang kedua jangan menuruti emosi, dan yang ketiga berilah maaf kepada yang lainnya. Kita seringkali kalau memaafkan mungkin gampang, minta maaf yang gengsi biasanya. Dia lebih muda sama saya kok, kalau mau ya dia minta maaf, saya enggak lah, ini ya podo ae, nggak boleh gitu ya kan. Kalau soal maafkan itu jangan pakai gengsi-gengsian. Kita tuh masih mohon maaf ya kan, ego kita ini karena merasa mungkin kiai minta maaf sama santri ya malu, pejabat minta maaf sama anak buahnya malu, bos minta maaf sama anak buahnya ya, walaupun mungkin yang tua mengajarkan kepada yang muda ya bagus saja ya kan? Tapi hakikatnya jangan karena ego, jangan merasa dia yang lebih pantas minta maaf sama saya daripada saya. Itu nggak ada seperti itu. Soal minta maaf itu sama saja, siapa saja, karena itu ciri dan tanda orang yang bertakwa, dan berarti itu ciri dan tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah. Kalau kemudian 3 ciri ini nggak ada, ya si panggah sekek, ya si panggah nesuan, terus masih pendendam, ya puasa kita itu tadi hakikatnya nggak bedanya dengan orang yang puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Karenanya mudah-mudahan kita semua mengakhiri Ramadan ini dengan baik ya, puasa kita semua diterima oleh Allah Ta'ala dan mengantarkan kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sehingga nanti usai Ramadan kita semua kemudian menjadi minal aidin wal faizin wal makbulin. Kita kembali fitrah, kita terima amal ibadah kita, dan kita semua beruntung nantinya mendapat surganya Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Allahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.